Dan juga saya ingin menjelaskan tujuan dari supervisi ini, yaitu yang pertama ingin mengamati proses pembelajaran yang saya akan lakukan nanti ya. Nah, yang pertama nanti saya akan menanyakan kepada Miss Ayu tujuan pembelajaran di pembelajaran IPS nanti itu seperti apa Miss Ayu? Ya, karena ini di kelas 7 ya dan materinya tentang peta ya Miss. Tujuan pembelajaran yang pertamanya itu adalah siswa mampu menjelaskan kondisi dan lokasi geografis Indonesia melalui mengamati video, gambar, dan diskusi nantinya. Terus yang kedua, tujuan pembelajarannya itu siswa mampu mengidentifikasi lokasi suatu wilayah dengan menggunakan peta. Oke, berarti ada dua tujuan ya Miss Ayu ya. Tadi yang pertama kan Miss Ayu nanti akan menyajikan video, gambar juga, terus membaca teks juga ya dan berdiskusi. Nanti muridnya akan menjelaskan lokasi dan kondisi geografis di Indonesia. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi ya suatu wilayah dengan menggunakan peta. Nah, kemudian yang kedua Miss Ayu. Nah, dari tujuan pembelajaran yang tadi Miss Ayu sudah jelaskan, area pengembangan apa sih yang ingin Miss Ayu kembangkan dari diri muridnya? Untuk area pengembangan yang pertama itu dari pengetahuannya, saya ingin mengembangkan siswa itu mampu menganalisis jarak rumah ke sekolah. Terus yang kedua dari keterampilannya itu mampu menggambar atau membuat peta rumah ke sekolah berdasarkan hasil analisis tersebut. Oke, berarti dari area pengembangan ada dua ya. Dari pengetahuannya tadi Miss Ayu akan meminta si anak untuk menganalisis kondisi atau peta ini pun dari rumah ke sekolah ya. Terus dari yang kedua itu ada keterampilannya, mereka mulai menggambar ya. Dari rumah ke sekolah, dari sekolah ke rumahnya ya, atau dari rumah ke sekolah. Nah, kemudian strategi atau model pembelajaran seperti apa yang akan Miss Ayu terapkan nanti? Untuk pembelajaran nanti saya menggunakan pembelajaran terdiferensiasi ya. Untuk pendekatannya saintifik dan model pembelajarannya adalah project based learning. Ya, jadi nanti saya akan menampilkan video tentang bagaimana cara mengukur jarak dari rumah ke sekolah, terus cara mengkonversikan jarak sebenarnya ke jarak di peta. Terus nanti siswa akan menggambar peta dari rumah ke sekolah. Baik, berarti strategi pembelajarannya akan terdiferensiasi ya, dan Miss Ayu juga akan melakukan pendekatan saintifik dan juga model pembelajarannya project based learning. Nanti dari hasil mereka menghitung jarak dari rumah ke sekolah, nanti mereka akan mengkonversi dari jarak sebenarnya ke jarak yang ada di peta tersebut ya. Oke, baik Miss Ayu. Nah, kalau boleh tahu nanti Miss Ayu rencananya kapan ada jadwal di kelas 7 tersebut? Untuk jadwal kelas 7 itu di hari Senin. Oh baik, jamnya jam berapa Miss? Jam 10.50. Oh, jam 10.50 baik. Di kelas 7A atau 7A ya. Baik. Nah, Miss Ayu nanti ketika observasi atau supervisi saya akan mengamati ya terkait tadi yang sudah Miss Ayu sampaikan, ada tujuan pembelajarannya, kemudian area yang dikembangkan, dan juga strategi dan model pembelajarannya yang ingin Miss Ayu terapkan tadi. Nah, nanti setelah observasi dan supervisi, saya akan melakukan pasca observasi yang nanti akan dilihat atau disimak juga oleh pengajar praktik. Setelah percakapan ini, adakah yang Miss Ayu rasakan atau apa yang Miss Ayu akhirnya dapatkan dari percakapan kita?
Dari percakapan ini saya mendapatkan bagaimana strategi yang disiapkan itu harus betul-betul dipersiapkan gitu ya. Jadi area pengembangannya dan tujuan pembelajarannya juga harus dipersiapkan lebih dahulu. Betul, karena kan memang praobservasi itu untuk melihat persiapan awal yang Miss Ayu. Semoga nanti pembelajaran yang Miss Ayu lakukan bisa berjalan dengan baik dan juga berdampak pada muridnya. Terima kasih Miss Ayu atas waktunya di praobservasi kali ini. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di observasi hari Senin depannya Miss Ayu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempersiapkan lebih maksimal gitu. Jadi antara senang dan juga campur aduk ya Miss Ayu ya. Nah, boleh diceritakan nggak Miss Ayu pada saat observasi tersebut tujuan pembelajarannya pada saat itu apa, terus langkah-langkah pembelajaran dan area pengembangannya yang dikembangkan pada saat itu apa Miss Ayu? Tujuan pembelajarannya itu pada materi peta ya Miss, itu adalah mengidentifikasi lokasi suatu wilayah dan menggunakan peta. Untuk area pengembangan itu saya ingin peserta didik itu bisa menganalisis jarak dari rumah ke sekolah dengan menggunakan peta. Jadi nantinya mereka akan menggunakan peta dari rumah ke sekolah dengan menggunakan skala yang sudah ditentukan. Jadi untuk pembelajaran itu saya menggunakan project residu dimulai dari orientasi, terus pertanyaan tematik seperti biasa, terus menentukan jadwal project tambahan, menyusun jadwal dan memonitor peserta didik sampai mengevaluasi. Jadi Miss Ayu pada saat observasi tersebut menggunakan project based learning, kemudian tujuannya ingin siswa itu bisa menganalisis ya jarak rumahnya atau jarak sebenarnya yang nanti akan diaplikasikan atau diterapkan dalam gambar peta dari sekolah ke rumahnya. Itu yang Miss Ayu. Iya. Nah kemudian sejauh apa atau faktor keberhasilan pada saat Miss Ayu melakukan observasi pembelajaran tersebut? Keberhasilannya kalau dalam presentasi ya Miss kurang lebih 75%. Karena kan waktunya itu cuma 3 jam ya. Jadi ada beberapa peserta didik yang masih bingung gitu mau aplikasikan dari jarak sebenarnya ke jarak petanya gitu. Karena mungkin kurang latihan soal sehingga mereka masih agak bingung juga. Jadi mereka masih bertanya ke saya bagaimana caranya. Tapi sebagian besar sudah terbiasa karena mereka juga kan menggunakan handphone ya untuk melihat jarak dari rumah ke sekolah. Nah untuk peserta didik tersebut ada beberapa yang masih kurang paham ya pada saat membuat jarak yang sebenarnya ke dalam jarak
diferensiasi ya tadi sesuai dengan gaya belajar murid ya. Ada yang auditori, kinestetik, dan visual. Kemudian pengembangannya lagi nanti saya akan menggunakan apa? Medianya seperti apa? Model pembelajarannya apakah tetap sama seperti yang sebelumnya atau berbeda? Untuk model pembelajarannya mungkin saya lebih ke masih project ya, cuman kalau tadi kan individu, saya pengennya nanti kelompok, jadi lebih maksimal dilihat dari kerjasama maupun gotong royongnya. Jadi tetap sama menggunakan project based learning, hanya saja nanti lebih ke kelompok bukan individu lagi. Nah kemudian siapa saja yang nanti akan Miss Ayu libatkan dalam rancangan pembelajarannya? Untuk rancangan pembelajarannya yang saya libatkan mungkin teman-teman guru di sini ya, kalau bisa berkolaborasi dengan materi BPS gitu. Terus siswa juga, Khususnya pembelajaran siswa ya. Nah, Miss Ayu semoga nanti pembelajaran selanjutnya sesuai dengan harapan Miss Ayu ya, yang menggunakan project based learning, kemudian ada pembelajaran diferensiasi dan juga pembelajarannya berpihak pada model ya, Miss Ayu. Ada lagi yang mau Miss Ayu sampaikan? Sudah. Nah, bagaimana perasaan Miss Ayu akhirnya setelah kita melakukan percakapan pasca observasi ini? perasaannya ya senang juga sih, Alhamdulillah ya. beres. Oke, Miss Ayu terima kasih banyak atas waktunya ya Miss Ayu. Semoga nanti kita bisa berkolaborasi lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum.